Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Jihad Firlana dari kelas 11.4. Saya ingin mereview buku dari GJ Racing, bukan 350 tahun dijajah ya. Nah, dalam buku ini kita bisa melihat dari gambar ini, dia ini ada gambar historikal banget nih. Kayak eh, warga Indonesia yang melawan kolonial Belanda, dan ini sangat klasik ya. Kemudian dari bukunya ini colorful banget ya, dia menceritakan sejarah banget, dan yang pasti isinya ini bukan lain adalah sejarah eh, kolonial Belanda menjajah kepulauan Indonesia. Nah, apa sih yang GJ Racing ingin berikan dalam buku ini? Yaitu yang pertama itu adalah dia ingin kita tuh menganalisis kritis terhadap narasi sejarah gitu. Racing ini dia ini ingin menekankan bahwa sejarah tidak sesederhana yang sering diajarkan, dan bahwa periode kolonialisme Belanda di Indonesia lebih kompleks dan bervariasi dan dari yang kita kira ya. Kemudian dia juga ingin pendekatan historis yang mendalam. Buku ini dia menunjukkan keahliannya ya dalam sejarah dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang hubungan antara Belanda ini dan kepulauan Indonesia. Dia menguraikan periode yang berbeda dari kehadiran Belanda, termasuk interaksi perdagangan, kolonialisasi parsial, dan dominasi politik yang bervariasi di berbagai wilayah. Nah, buku ini juga mengungkap mitos sejarah ya, yang dari kita pelajari di sekolah, bahwa kepercayaan umum tentang penjajahan selama 350 tahun lebih merupakan konstruksi daripada fakta sejarah yang didukung oleh bukti ya. Ini mendorong pembaca untuk memikirkan ulang dan memeriksa kembali apa yang mereka ketahui tentang sejarah Indonesia gitu guys. Kemudian yang keempat ini dia mengajak diskusi dan debat. Nah, buku ini penting nih karena dia memicu diskusi banget sama debat nih. Jadi dia tuh menantang narasi yang mapan, seperti sejarawan nih, akademis, kemudian dan pembaca umum untuk melihat sejarah dari perspektif yang lebih kritis dan bertanya lebih banyak tentang kompleksitas masa lalu. Nah, kemudian yang kelima ini adalah relevansi untuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan ini, buku ini dapat berfungsi sebagai alat berharga untuk mengajarkan sejarah dengan cara yang lebih kritis lagi nih, untuk reflektif, membantu siswa seperti kita untuk memahami bahwa sejarah adalah bidang studi yang dinamis dan diperdebatkan, bukan sekedar kumpulan fakta yang harus diterima mentah-mentah. Secara keseluruhan, buku bukan 350 tahun dijajah ini yang dibuat oleh GJ Racing, di ini menentang pertanyaan narasi yang telah lama diterima dan menggali lebih dalam ke dalam sejarah yang lebih kompleks dan beragam. Nah, kalau dari kalau dari kelebihan dan kekurangan buku ini, ataupun nilai-nilai dulu, nilai-nilai di dalam buku ini adalah dia ya, seperti kita tahu, yang pertama itu adalah kritisisme sejarah. Dia mendorong pembaca untuk berpikir kritis tentang sejarah Indonesia. Kemudian keberanian melawan mitos. Kita kan nggak tahu ya bagaimana posisi di sejarah di tahun itu. Kemudian berapa lama sebenarnya penjajahan itu. Nah, dia tuh menunjukkan keberanian untuk menantang mitos yang sudah diterima luas di masyarakat tentang lamanya penjajahan Belanda ini di Indonesia. Nah, kemudian nilai-nilai juga terdapat di sumber primernya. Sumber primer ini dia merujuk ke dokumen asli. Dia memberikan argumen yang lebih kuat dan akurat. Kemudian rekontekstualisasi sejarah. Buku ini dia mengajarkan pentingnya melihat kembali sejarah kita ke berbagai perspektif.
Jadi dia melihat periode kolonial dengan lebih nuansa dan tidak hanya dari sudut pandang penjajah. Nah, kalau kelebihan buku ini adalah penelitian mendalam, terus menggugah pikiran gitu, membantu pikiran kita menuju ke sejarah yang sudah lama tersebar luas. Kemudian penulisannya ya jelas dan terstruktur, terus ada kontribusi pada historiografi Indonesia. Nah, kalau kekurangannya itu kontroversi dan penolakan itu udah pasti jelas terhadap sejarawan ataupun kalangan masyarakat, karena kan udah tersebar luas ya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun itu tersebar luas. Terus juga pendekatannya ini terlalu akademis, jadi terasa berat dan sulit diikuti. Kemudian ada keterbatasan sumber juga, sama kurangnya narasi alternatif yang lebih luas dan mendalam tentang periode kolonial gitu. Jadi mungkin segitu aja review buku dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.